Berarti buku ini tidak sembarangan. Penulisnya intelektual Jepang, Dr. Hiroko Horikoshi. Dalam buku ini beliau menulis Kartosoewirjo itu adalah pejuang anti penindasan kolonial Belanda, berjasa membendung komunis di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan. Beda lagi kan? Ini orang Jepang ini jujur, objektif. Jadi Kartosoewirjo itu benar-benar pejuang, kalau bahasa kita mujahid terhadap penindasan Belanda, penjajah Belanda. Dan Kartosoewirjo itu kata beliau berjasa membendung komunis pada masa era Soekarno. Dan beliau juga pejuang keadilan. Akhirnya hari Rabu 5 September 2012 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat, Wakil Ketua DPR RI sekarang Dr. Fadlizon, ini orangnya Prabowo, langsung menunjukkan 81 foto-foto perjuangan Kartosoewirjo. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia yang sekuler itu, langsung, ya Allah, begitu saya melihat 81 foto itu, ternyata Kartosoewirjo itu adalah pejuang Islam sejati, bukan pemberontak. Itu loh. Hanya tokoh sekuler tadi, tapi kan sudah ditembak mati. 50 tahun baru terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita mengungkap yaitu satu kisah mujahid Islam sejati, dampak daripada korban konspirasi kaum Islamophobia. Jadi Islamophobia itu kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalau dulu saat kita dijajah oleh Belanda,
Islamophobia itu pelakunya orang kafir Belanda. Kalau sekarang di Indonesia, sejarah itu berulang, ya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah mengabarkan bahwa sejarah akan berulang. Hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Jadi sekali lagi Allah tegaskan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu gerakan Islamophobia itu dilakukan oleh orang-orang kafir Belanda saat umat Islam dijajah oleh orang kafir Belanda. Sekarang gabungan orang kafir dan orang munafik. Orang munafik di sini KTP-nya Islam, ya dia sholat, ya puasa, ya haji dan umroh bahkan berkali-kali. Tapi dia benci terhadap mujahid. Dia benci terhadap mujahid Islam. Para ummahat yang dimuliakan Allah, di tanah Laweyan, Surakarta, Solo. Di sana ada seorang tokoh Islam namanya Bapak Haji Samanhudi. Sepulang beliau dari Mekah Al-Mukarramah tahun 1902, beliau membentuk Serikat Dagang Islam SDI 16 Oktober 1905 Miladiyah. Jadi Serikat Dagang Islam ini sebuah perhimpunan atas dasar akidah Islam, dengan perdagangan sebagai inti kekuatan gerakan. Jadi ibu-ibu, dulu itu pergerakan Islam pertama kali di Indonesia itu ekonominya kuat, sehingga berbekal pada kekuatan akidah yang kuat, ekonomi dan perdagangan yang kuat, selama hampir 10 tahun Bapak Haji Samanhudi, Waalaikumsalam, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim, 3 tokoh ini. Jadi Bapak Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Kiai Haji Agus Salim, berhasil membangun fondasi bagi kemunculan sebuah organisasi politik Islam pertama kali di Nusantara. Waktu itu belum jadi Indonesia, masih Nusantara. Bahkan di kawasan dunia Islam pada masa itu. Itulah yang akhirnya diberi nama SI, Syarikat Islam. Dan Masya Allah bercita-cita akan memproklamasikan diri untuk berpemerintahan sendiri, yang sering diberi nama, kalau bahasa Belandanya itu Jeb Bestor. Itu tahun 1916, 10 tahun, luar biasa ini. Mulai tahun 1905 sampai 1916.
Serikat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya keinginan bangsa Muslim Nusantara atau Hindia Timur untuk berpemerintahan sendiri ini, kalau dihitung sekarang, itu sudah 108 tahun yang lalu. Diproklamasikannya sebagai bentuk hijrah oleh Sentral Serikat Islam melalui Kongres Nasional yang pertama, yang waktu itu Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto pidato di alun-alun Bandung dan Gedung Concordia atau sekarang namanya Gedung Merdeka yang dipakai untuk konferensi Asia Afrika. Ini beliau pidato tanggal 17 Juni 1916. Jadi alun-alun Bandung dulu seperti ini. Tidak tahu sekarang. Ada yang sudah ke sana. Jadi ini bukan alun-alun Bangil loh Bu ya. Walaupun masjidnya hampir mirip Bangil, ya kan? Tapi ini alun-alun Bandung. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, i'tiqad dari keyakinan dan keberanian untuk memproklamasikan kehendak berpemerintahan sendiri bagi bangsa pribumi Muslim di tengah kekuasaan kolonial penjajah Belanda. Waktu itu Indonesia masih dijajah, tapi sudah ada keinginan ingin membuat sebuah negara. Ini embrio, cikal bakal. Tentulah oleh tiga tokoh tadi sudah dipersiapkan secara matang. Apa istilah orang Jawa? Tidak gerusa gerusu. Benar-benar dengan perhitungan yang matang. Kalau bahasa sekarang TSM, terstruktur, sistematis, masif. Nah, ini. Jadi bermula dari Laweyan, Surakarta, Solo, kemudian ke Surabaya. Nah, di Surabaya itu Haji Umar Said Cokroaminoto kaderisasi, punya santri 3, Soekarno, Muso, Kartosuwiryo. Satu guru tapi tiga ideologi. Satu guru, outputnya muncul 3 ideologi. Sampai sekarang rumahnya Pak Haji Umar Said Cokroaminoto yang di Surabaya itu masuk cagar budaya oleh Pemkot Surabaya. Gurunya satu, Haji Umar Said Cokroaminoto. 3 santrinya ini beda-beda. Soekarno lebih menonjol pada ideologi nasionalis sekuler, agama dipinggirkan. Muso lebih cenderung pada ideologi komunis. Kartosuwiryo cenderung pada ideologi Islam. Ini. Akhirnya setelah dari Surabaya itu puncaknya Haji Umar Said Cokroaminoto menuju berakhir ke tanah Pasundan di Bandung, yaitu di alun-alun Bandung dan Gedung Concordia. Jadi Gedung Concordia ini menjadi saksi bisu sebagai titik nol, start awal untuk berpemerintahan sendiri dari bangsa Muslim Nusantara ini. Para umahat yang dimuliakan Allah, jadi Haji Umar Said Cokroaminoto ini pidato lantang di alun-alun Bandung dan Gedung Concordia ini, di mana Gedung Concordia ini pusat aktivitas elit orang-orang Eropa. Jadi seolah-olah Haji Umar Said Cokroaminoto itu ingin menyuarakan bahwa peradaban Barat harus tunduk di bawah peradaban Islam,
Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menyamai. Itu Bu, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau Ibu melihat film Ar-Risalah gitu ya, ketika para sahabat Rasulullah keluar dari Ka'bah melafadzkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Seperti itulah gambarannya, proklamasi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, awal keyakinan dan kehendak berpemerintahan sendiri ini bagi bangsa muslim telah dilakukan syarikat Islam 108 tahun yang lalu. Dan kini jika sudah kuat kehendak untuk mewujudkannya, maka bangsa muslim Indonesia harus melanjutkannya dengan menjadikan Islam sebagai landasan gerak, ideologi dan worldview, pandangan dunia. Para ummahat yang dimuliakan Allah, inilah titik nolnya Kampung Batik Laweyan, bukan Kancil Mas. Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Laweyan. Dari sinilah pergerakan-pergerakan untuk menegarakan Islam dalam satu model pemerintahan Indonesia ini sebagai tinta sejarah mencatatnya, sehingga puncaknya muncullah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan proklamasi negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo 7 Agustus 1949. Jadi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ini Indonesia belum merdeka ini, ya kan? 22 Juni 1945. Ulama-ulama, 3 ulama kita, yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Asim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, menyusun dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Dalam rangka apa? Mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perjuangan ulama-ulama di Indonesia ini, 3 tokoh ulama tadi, dikhianati oleh kalangan nasionalis sekuler, ya kan? Piagam Jakarta. Kapan pengkhianatan yang dilakukan oleh nasionalis sekuler yang dimotori oleh Soekarno? Yaitu tanggal 14 Juli 1945. Pada saat sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pada saat sidang kedua, tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diganti oleh kelompok nasional sekuler, yaitu dipimpin oleh Soekarno, diganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga apa yang dicita-citakan ulama, 3 ulama kita untuk generasi Indonesia ke depan, supaya dia paham ketika membaca kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah membangun Madinah Al-Munawwarah, daulah Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah menegakkan Piagam Madinah. Nah, ulama kita di Indonesia, 3 ulama ini ketika mendirikan negara Republik Indonesia, menegakkan Piagam Jakarta. Ini tujuannya ittiba kepada Rasulullah.
Tapi Soekarno karena lebih mengarah pada ideologi nasionalis sekuler, agama harus dipinggirkan. Akhirnya 14 Juli 1945 Piagam Jakarta dirubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dicoret. Alinea keempat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dihapus. Itulah pengkhianatan pertama kali kelompok nasionalis sekuler. Sebagaimana bulan yang lalu saya sampaikan. Ternyata terjadi lagi pengkhianatan yang kedua pada saat pembacaan teks proklamasi. Padahal teks proklamasi yang asli itu Piagam Jakarta. Tapi ternyata terjadi pengkhianatan yang kedua. Ada skenario penculikan Soekarno-Hatta oleh 4 pemuda, salah satunya tokoh komunis, D.N. Aidit. Jadi Soekarni, Wikarna, Aidit, dan Khairul Saleh menculik Soekarno-Hatta, dibawa 80 kilo dari Jakarta, yaitu Rengas Dengklok. Kok tiba-tiba orang dekatnya Pak Karno, yaitu Mr. Ahmad Subarjo, tahu tempat lokasi penculikannya, dijemput sama beliau, nyampe ke Jakarta jam 2 dini hari, jam 2 malam, ya kan? Tapi anehnya di rumahnya Opsir Jepang Laksamana Meida. Padahal teks proklamasi yang sudah jadi kesepakatan 60 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini ditandatangani oleh tim 9, sudah sepakat akan dibacakan. Tidak tahunya padahal dari rumahnya Opsir Jepang Laksamana Meida untuk ngambil teks Piagam Jakarta ini tadi, teks proklamasi yang asli, itu kalau jalan 2 menit. Kenapa ini tidak diambil? Ini skenario pengkhianatan yang kedua. Sehingga akhirnya malam itu Soekarno nulis, disaksikan Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, teks proklamasi. Ada 3 kali coretan. Jam 3 dini hari Soekarno minta kepada Pak Sayuti Melik didampingi wartawan pemuda Aceh BM Dia untuk mengetik ulang. Setelah itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, kertas asli tulisan Soekarno yang ada coretan 3 kali itu, setelah diketik ulang, yang asli itu dibuang di tong sampahnya rumahnya Laksamana Meida. Tapi Masya Allah, wartawan pemuda Aceh BM Dia, beliau seorang kolektor sejarah, beliau langsung spontan, ini bukti sejarah, diambillah dari tong sampah itu. Makanya ibu-ibu kalau buka Google, ketik sang penyelamat teks proklamasi asli, tulisan Soekarno, itu adalah BM Dia. Ternyata belum puas. Sore hari ada rencana pengkhianatan yang ketiga. Sore hari jam 10 pagi kan dibacakan teks proklamasi Indonesia Merdeka. Sore hari ada ultimatum
dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur, katanya lewat opsir Jepang. Nah, opsir Jepang kan Laksamana Meida. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kalau tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari negara Republik Indonesia. Padahal selesai proklamasi, 3 ulama yang nyusun Piagam Jakarta ini, yang menyusun dasar negara Republik Indonesia ini, sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU perjalanan pulang ke Jombang. Kiai Mudzakkir dari Muhammadiyah perjalanan pulang. Kiai Agus Salim juga perjalanan pulang. Akhirnya Bung Hatta, akhirnya Soekarno minta Tuan Muhammad Hasan disaksikan Hatta, bahkan minta bantuan Pak Kasman Singodimedjo untuk melobi-lobi pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, supaya mencoret 7 kata ini. Singkat cerita, lobi-lobi yang dilakukan oleh Pak Kasman Singodimedjo ini berhasil, sehingga 7 kata dihapus oleh Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo. Setelah dihapus, berarti yang tersisa ketuhanan, titik, ya kan? Akhirnya Pak Ki Bagus Hadi Kusumo memunculkan istihad, kalau syariat dihapus, kita harus berjuang yang lebih tinggi dari syariat, yaitu tauhid. Akhirnya diganti ketuhanan yang Maha Esa sampai hari ini. Bukan sampai hari ini, terjadi pengkhianatan lagi. Nah, akhirnya Bapak Muhammad Natsir, Perdana Menteri Republik Indonesia, memberikan statement. Tanggal 17 Agustus 1945, semua ulama dan umat Islam seluruh Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi keesokan harinya setelah merdeka, seluruh umat Islam dan ulama se-Indonesia mengucapkan istighfar, astagfirullah. Karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus oleh kelompok nasionalis sekuler karena ada ultimatum. Akhirnya wartawan Tempo waktu itu, Seiko Ogawa, orang Jepang, tanya kepada opsir Jepang Laksamana Meida, apakah benar ada ultimatum dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur untuk mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta? Apa jawaban Laksamana Meida? Hatta adalah temanku, tapi saya tidak pernah mendapat tekanan atau titipan dari umat Kristiani Indonesia bagian timur untuk menghapus 7 kata. Ternyata bohong. Akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra, Menkumham itu ya, istrinya kan yang terakhir ini kan orang Jepang, istrinya Prof Yusril orang Jepang. Akhirnya istri yang muda, ya kan, istri yang muda itu, akhirnya Yusril terbang ke Jepang, nyampe di Jepang ke rumahnya opsir Jepang itu Laksamana Meida, tidak taunya sudah meninggal. Tapi Yusril mencoba untuk mendekati ajudannya, kan ajudan itu kan tahu per menit, tiap menit, per jam kondisi apa yang terjadi, ajudan tahu. Akhirnya tanya, Profesor Yusril tanya, apakah benar ada ultimatum dari umat Kristen dari Indonesia bagian timur? Jawabannya, no, tidak ada. Berarti kejadian itu adalah pengkhianatan yang ketiga. Ternyata setelah pengkhianatan 3 kali yang dilakukan oleh bapaknya, berlanjut sebagaimana Allah ingatkan, sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnah tabdila. Sejarah berulang, yang dulu dilakukan bapaknya dilanjutkan anaknya.
Bude. Kapan ternyata disosialisasikan? 2012, 2013 gongnya, 2015 Bude pidato, Pancasila diganti jadi Trisila Ekasila seperti cita-cita bapaknya. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan seperti apa yang dipidatokan bapaknya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, yang ditolak oleh 3 ulang oleh seluruh 60 anggota BPUPKI. Pengkhianatan yang keempat. Ternyata sejarah berulang dilanjutkan lagi. Pengkhianatan yang kelima oleh petugasnya Bude, yaitu Pak Mulyono. Akhirnya muncullah keputusan Presiden nomor 2016 tahun 2016. Akhirnya muncul peraturan pemerintah, muncul Inpres, muncul. Akhirnya Pancasila sudah tidak ada lagi. Sehingga akhirnya sekarang segala sumber hukum bukan Pancasila, tapi segala sumber hukum adalah Pak Mulyono. Sampai akhirnya legislatif mandul, yudikatif mandul, Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah kakak, Mahkamah Agung jadi mahkamah adik, KPK yang sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang berubah jadi Komisi Penyelamatan Kaisang. Ya Allah, kenapa itu bisa terjadi? Karena segala sumber hukum sekarang ini Pak Mulyono. Nah, itu tadi ceritanya. Sekarang balik lagi ke materi. Tadi agak nyelonong dulu. Sekarang balik ke laptop. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi piagam Jakarta yang dicetuskan, yang disusun oleh 3 ulama ini, yaitu Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, lahirlah piagam Jakarta. Puncaknya proklamasi negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo itu meneruskan cita-cita gurunya. Gurunya itu Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Gurunya bercita-cita kita mencintai bangsa kita itu dengan ajaran Islam. Kita berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian terbesar bangsa kita dengan Islam. Alhamdulillah sampai hari ini cita-cita gurunya Kartosuwiryo dikabulkan oleh Allah. Sehingga sekarang Indonesia yang banyak sukunya, banyak bahasa daerahnya, banyak pulaunya bisa bersatu dengan Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Saat itu Indonesia dipaksa oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Yang ini sangat merugikan Indonesia. Di tengah-tengah Indonesia dipaksa oleh penjajah Belanda karena agresi Belanda kedua tahun 48. Ibu kota negara Jogja dibom, ya kan? Dibom. Soekarno Hatta ditangkap, dibuang ke Brastagi Sumatera Utara, dibuang lagi ke Bangka. Akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Karena pada saat itu belum ada kedaulatan. Belum. Karena ada agresi Belanda kedua.
19 Desember 1948. Akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia, tertanda SM Kartosuwiryo. Madinatul Indonesia, 12 Syawal 1368 Hijriah, bertepatan 7 Agustus 1949 Miladiah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dua arus besar inilah, Piagam Jakarta dan proklamasi negara Islam Indonesia, merupakan tanda koma untuk dilanjutkan oleh generasi muda bangsa Muslim Indonesia saat ini dan masa depan. Dan itu ternyata dimulai titik nolnya dari Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Solo. Sejak 200 tahun yang lalu. Embrionya itu, perintisannya itu 200 tahun yang lalu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi keduanya, Piagam Jakarta dan proklamasi negara Islam Indonesia, itu keduanya memiliki cita-cita formalisasi Islam dalam bernegara dan terlaksananya syariat Islam yang diimplementasikan dalam konstitusi dan perundang-undangan berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, mewujudkan Indonesia bersyariat, yaitu membangun budaya taat syariah dengan mewujudkan pola hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar negeri Katulistiwa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-cita the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, menjadi negara yang dilimpahi dengan segala kebaikan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita merunut sanad mata rantai perjuangan penegakan tatbikus syariah di Indonesia, penegakan syariat di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan politik yang dilakukan oleh tokoh Haji Umar Said Cokro Aminoto, gurunya Kartosuwiryo, termasuk juga gurunya Soekarno dan Musso. Masya Allah, Bu, Haji Umar Said Cokro Aminoto tahun 1905 itu visi misinya sudah digaungkan. Apa visi misinya? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Ini maknanya cukup dalam sekali. Artinya tahun 1905 Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah menggaungkan di tengah-tengah umat Islam Nusantara ini, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Makanya beliau mengaplikasikan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, untuk menghadapi penjajah Belanda. Ini bahkan tanggal 15 Januari 1926 Haji Umar Said Cokro Aminoto nulis di sebuah koran Hindia Baru. Apa tulisan beliau? Bila umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin, maka seolah-olah badan yang tidak punya kepala. Masya Allah, Bu, luar biasa ini. 1926 ada yang sudah lahir? 1926? Belum kan? Ini Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah menggaungkan pentingnya kepemimpinan Islam
sangat urgent kepemimpinan Islam. Kira-kira dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Saya beberapa waktu yang lalu dipanggil sama Pak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Pak Gatot mengatakan, ketika Indonesia sekarang dicengkram oleh Cina, imperialisme Cina, jadi Cina itu untuk beli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah terbeli. Nah, saya tanya, untuk siapa itu 50 triliun, Pak? Untuk membayari ketua umum parpol. Indonesia sudah dibeli. Tapi Cina untuk menghadapi Anies Baswedan menyiapkan 500 triliun. Dan itu sudah terjadi pada saat Pilpres 2024. Ternyata masih kurang. Sehingga pada saat itu Pak Mulyono masih jual 3 BUMN dengan harga murah, termasuk pabrik kertas leces Probolinggo, untuk menghadapi Anies Baswedan. Kesimpulannya, ibu-ibu, Cina untuk menghadapi Indonesia, Cina menghadapi Anies, menurut kacamata Cina lebih berbahaya menghadapi Anies. Jadi pemimpin Islam itu sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Pemimpin ideologis itu sangat membahayakan imperialisme atau penjajahan. Makanya kan penjajah itu yang diinginkan itu model-model ya seperti itulah. Apalagi Cina sudah punya ancang-ancang, yang dipilih itu sebenarnya bukan Prabowo, tapi yang dipilih itu sebenarnya wakilnya. Ya kan? Saya terus tanya pengurus BNN, Badan Nasional Narkotika, itu ternyata dia itu paham, Ustaz. Saya paham kok. Orang yang pencandu narkoba itu paham, pengkonsumsi narkoba paham. Jadi ternyata yang diinginkan oleh Cina itu yang sudah seperti itu. Sehingga Indonesia mudah dicengkram. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ya Allah 1926 Pak Haji Umar Said Djoko Aminoto sudah menggaungkan pemimpin Islam itu sangat urgent, penting. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Imam, tidak hanya sholat, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tadi kan sudah saya terangkan. 1 guru, 3 ideologi. Ini muridnya 3. Tapi tidak tahunya ujung-ujungnya mereka saling bunuh. Iya kan? Saling bunuh. Padahal sak perguruan, sak pondok, sak pondokan di rumahnya Haji Umar Said Djoko Aminoto. Nah, ibu-ibu, jadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Haji Umar Said Djoko Aminoto ini tokoh gerakan Islam sebelum merdeka, pra kemerdekaan, yang sukses menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan ngusir penjajah kolonial Belanda. Sedangkan Kartosuwiryo itu satu-satunya kader penerus perjuangan yang kader Haji Umar Said Djoko Aminoto yang berhasil menjadikan Islam sebagai sistem bernegara.
untuk melaksanakan syariat Islam dalam pemerintahan negara. Itu satu-satunya. Kita kembali kepada sejarah. Dulu saat Indonesia dijajah sampai 350 tahun, waktu itu Belanda ngutus seorang orientalis, yaitu Christian Snokogrunje. Apa kata dia? Adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk negeri jajahan Belanda agar terbebas dari Islam. Coba, ini maksudnya paham? Artinya Belanda menyimpulkan penghalang penjajahan itu adalah Islam. Itu loh. Makanya kenapa Haji Umar Said Cokroaminoto menjadikan Islam untuk menghancurkan penjajah? Karena paham, Belanda mengatakan Islam itu penghalang penjajahan. Sehingga akhirnya Christian Snokogrunje ketika melihat potret umat Islam saat itu, ada Islam ritual jumlahnya mayoritas, ada Islam sosial, ada Islam politik, jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Salah satu di antaranya Haji Saman Hudi, Haji Umar Said Cokroaminoto, Kiai Haji Agus Salim. Sa Indonesia cuma wong telu. Itu Islam politik. Yang Islam sosial tadi itu Pak Haji Saman Hudi, dia masuk ekonomi, dia jadi pengusaha batik. Itu. Ini yang sangat membahayakan bagi penjajah Belanda. Akhirnya cita-cita Christian Snokogrunje, bila tidak dapat menjadikan umat Islam murtad, maka yang penting jangan sampai umat Islam itu mempraktekkan syariat Islam. Itu. Sehingga akhirnya semua orientalis penjajah Belanda menyimpulkan Islam sebagai faktor penghalang misi penjajahan, terutama yang disebutnya sebagai Islam politik. Oleh karena itu Belanda berusaha sekuat tenaga ngubur sejarah kesuksesan politik Islam. Harus dikubur. Kalau dulu penjajah, sekarang orang sekuler, nasionalis, sekuler. Habisi Islam politik. Termasuk Kartosuwiryo. Sejarah berulang. Sehingga akhirnya penulisan sejarah sampai hari ini yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler, menulis sejarah Kartosuwiryo pemberontak. Benar? Jadi Kartosuwiryo itu pemberontak, itulah sebutan yang telah lama disematkan pada tokoh Islam yang satu ini, Islam politik yang satu ini. Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia mengenalnya sebagai sosok pembangkang yang hendak mengganti Republik Indonesia menjadi negara Islam pada masanya dulu. Dan cerita itu terus berkembang sampai sekarang. Dan sebutan itu pun tetap melekat, kendati beliau sudah dieksekusi mati 50 tahun yang lalu, ditembak 50 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Padahal tuduhan sebagai pemberontak yang disematkan pada dirinya terasa aneh. Mengingat fakta sejarah menunjukkan bahwa beliau mendapat dukungan yang luar biasa setelah memproklamasikan negara Islam Indonesia. Begitu beliau selesai memproklamasikan, langsung di Jawa Barat yang di Cicasong itu ya, Cisayong. Ini kan. Kemudian Amir Fatah Jawa Tengah langsung mendukung Kartosuwiryo. Abdul Kahar Muzakkar mendukung Kartosuwiryo. Ibnu Hajar Kalimantan mendukung Kartosuwiryo. Daud Beroreh Sumatera Aceh mendukung Kartosuwiryo. Jadi ternyata yang mendukung Kartosuwiryo itu
Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, khususnya Aceh. Berarti ini kan tidak sembarangan. Jadi ketokohan Kartosuwiryo diliputi mitos dan manipulasi sejarah. Bahkan di masa Orde Baru, Kartosuwiryo tokoh ini dimanipulasi dan dimitoskan, sehingga yang tampil di hadapan kita Kartosuwiryo itu pemberontak, pengkhianat, dan musuh negara. Sampai hari ini. Bahkan lukisan distortif tentang Kartosuwiryo itu diindoktrinasi selama masa Orde Baru melalui penataran P4, pelajaran-pelajaran sekolah, buku-buku sejarah mulai dari SD sampai SMA sampai hari ini. Hal serupa dilakukan dalam pendidikan militer tingkat Sesko Abri, sehingga militer itu sudah Kartosuwiryo itu pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Tapi sisi-sisi positif kehidupan pribadi dan politiknya nyaris tidak akan ditemukan dalam buku-buku sejarah formal Orde Baru. Dalam hal ini Orde Baru berhasil mensosialisasikan kebohongan sejarah untuk waktu yang lama sampai hari ini. Oleh karena itu, ini harus ada dekonstruksi sejarah, pembongkaran sejarah. Terutama sebelum gerakan Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo tahun 49 ini perlu dikaji secara akademis, jujur dan objektif, tanpa campur tangan kepentingan kekuasaan. Nah, para tokoh sejarah harus dilihat sebagai manusia yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Contoh Soekarno, ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya apa? Beliau di akhir masa pemerintahannya lepas dari ideologi Pancasila, lepas, dia lebih anukan ke nasionalis, agama komunis. Akhirnya meletus setelah peristiwa G30S PKI. Makanya Pak Harto sampai bikin jargon mikul dhuwur mendem jeru. Itu. Jadi manusia itu, Bu, yang namanya manusia ada benarnya, ada salahnya. Kalau malaikat benar terus, kalau manusia tempatnya khilaf dan tempatnya dosa. Selama ibu-ibu, selama kita itu masih disebut manusia, walaupun sorbannya 50 kilo, ya kan, tetap punya dosa, punya salah. Itu. Nah, ibu-ibu, luar biasa. Ini pakar sejarah orang sekuler, namanya Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia. Beliau nulis buku Kartosuwiryo dari patriot hingga pemberontak. Ditulis oleh Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah UI, tahun 2004, halaman 251. Saya bacakan tulisan beliau. Di masa mudanya, Kartosuwiryo adalah sekretaris pribadi pimpinan Syarikat Islam, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, sekretaris pribadinya. Setelah Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto wafat, Kartosuwiryo jadi presiden Syarikat Islam. Dari mujahid Islam inilah Kartosuwiryo mewarisi ideologi Islam dari gurunya Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kemudian mengembangkannya menjadi sistem kenegaraan. Untuk kepentingan ini, Imam SM Kartosuwiryo sempat menulis syarah kitab Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah, yang kitab Ahkamus Sultaniyah ini menjadi rujukan seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Masya Allah, Bu, tahun-tahun 1900 berapa itu? 1905 kali ya. Masya Allah, Kartosuwiryo nulis kitab bahasa Arab
sarahnya kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Kata Profesor Anhar Gonggong, ternyata beliau seorang mu'allif, seorang yang berilmu. Artinya apa? Belum tidak banyak sejarawan yang mengungkap derajat keilmuan Kartosoewirjo. Ternyata ilmunya luar biasa. Tahun-tahun itu beliau sudah mensarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Bagaimana syariat Islam menyelenggarakan sebuah negara. Itu pensarahnya beliau. Ternyata beliau seorang mu'alif. Kartosoewirjo adalah pencetus pertama istilah negara Islam atau Darul Islam yang sering kita sebut dengan DII di Indonesia. Bahkan menurut Perdana Menteri Muhammad Natsir, memang benar negara Islam itu berasal dari Kartosoewirjo. Nah, Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 3 perjuangan tokoh-tokoh Islam yang terlupakan, artinya tidak ditulis dalam buku sejarah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi menurut orang-orang sekuler, Kartosoewirjo pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi positifnya, karena manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kenapa sih Kartosoewirjo kok memproklamasikan negara Islam Indonesia? Apa penyebabnya? Ternyata ini penyebabnya. Jadi upaya penyelesaian konflik dengan penjajah Belanda diselesaikan secara diplomatis waktu itu oleh Soekarno-Hatta. Mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perundingan Romruyen, sampai konferensi Meja Bundar, justru sangat merugikan Indonesia. Itu kata Kartosoewirjo. Perjanjian dan perundingan tersebut hanya menjadi siasat penjajah Belanda agar Indonesia tidak memperoleh kemerdekaannya secara utuh. Akibat kekecewaan yang memuncak terhadap perjuangan Indonesia yang cenderung bersikap lunak terhadap penjajah Belanda, akhirnya Bapak Kartosoewirjo memproklamasikan negara Islam Indonesia tanggal ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jelas, Bu? Apa penyebabnya Kartosoewirjo memproklamasikan negara Islam Indonesia? Sudah jelas? Nah, akhirnya setelah negara Islam Indonesia muncullah 3 tokoh. Inilah trilogi kepemimpinan negara Islam Indonesia. Kartosoewirjo, Daud Beroreh, dan Kahar Mudzakkar. Ini 3 pemimpin negara Islam Indonesia. Kita lihat captionnya. Siapapun yang peduli dengan negara dan kehidupan masyarakat, pastilah akan memikirkan jalan serta paham yang diyakini benar pada apa dan siapa seharusnya perbaikan nasib negara dan masyarakat ini dipercayakan. Kartosoewirjo, Abdul Qahar Mudzakkar, dan Tengku Muhammad Daud Beroreh termasuk di antara para tokoh yang peduli tersebut dengan memproklamasikan negara Islam Indonesia. Jadi negara Islam Indonesia itu bukanlah sebuah upaya membangun mimpi kosong, bukan pula makar merebut kemerdekaan sebuah negara, bukan, kata beliau-beliau ini. Ya, negara Islam Indonesia dibangun atas dasar pertimbangan dan fakta yuridis yang meniscayakan sahnya sebuah negara. Jadi keberadaan negara Islam Indonesia tidaklah sesadis fakta sejarah yang ditulis dalam buku-buku sejarah sekarang ini. Sadis betul itu. Pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Nah itu, sadis itu. Jadi negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosoewirjo, Kahar Mudzakkar, dan Daud Beroreh ingin memberikan alternatif ideologi. Manakala ideologi yang
dikembangkan waktu itu demokrasi terpimpin oleh Soekarno itu nyata-nyata gagal dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya tiga tokoh ini nyuguhkan ayo untuk melawan penjajah Belanda, Islam jadikan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu aneh ini, bukan orang bangil ini. Ini pakar sejarah Jepang, Dr. Hiroko Horikoshi. Dia nulis buku, judulnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jepang, judulnya Kiai dan Perubahan Sosial. Bahkan kata pengantarnya ini dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan Presiden Gus Dur. Ini ngasih kata pengantar. Berarti buku ini tidak sembarangan. Yang ngasih kata pengantar Gus Dur. Berarti buku ini tidak sembarangan. Penulisnya intelektual Jepang, Dr. Hiroko Horikoshi. Dalam buku ini beliau menulis Kartosoewirjo itu adalah pejuang anti penindasan kolonial Belanda, berjasa membendung komunis di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan. Beda lagi kan? Ini orang Jepang ini jujur, objektif. Jadi Kartosoewirjo itu benar-benar pejuang, kalau bahasa kita mujahid terhadap penindasan Belanda, penjajah Belanda. Dan Kartosoewirjo itu kata beliau berjasa membendung komunis pada masa era Soekarno. Dan di zaman, dan beliau juga pejuang keadilan. Nah,